Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Luciana Septiani, Saya Krista Reza Panduwinata, dan saya Sartika Wulandari. Reaksi uji protein. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen. Protein memiliki ratusan bahkan ribuan berat molekul. Oleh karenanya, protein merupakan makromolekul. Pada umumnya, protein sangat reaktif karena gugus sampingnya atau residu asam aminonya. Protein sangat sensitif terhadap perubahan pH, suhu, dan pelarut organik. Protein dapat dipisahkan dan dimurnikan. Alat dan bahan. Alat dan bahan praktikum yang digunakan adalah sebagai berikut. Prosedur proyek. masukkan 3 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml NaOH ke dalam tabung reaksi. Lalu aduk sampai merata. Kemudian tambahkan CuSO4 setetes, kemudian aduk sampai berubah menjadi warna ungu. Masukkan 3 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml NaOH dan tambahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kocok. Tambahkan setetes CuSO4 ke dalam tabung reaksi. Kemudian aduk sampai merata sampai terbentuk warna ungu. Masukkan 3 ml larutan kacang. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml NaOH ke dalam tabung reaksi. Kemudian aduk sampai merata dan tambahkan setetes CuSO4. Kemudian aduk kembali sampai terbentuk warna ungu. Masukkan larutan ikan ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml. Kemudian tambahkan 1 ml NaOH. Kemudian aduk sampai merata. Tambahkan setetes CuSO4 sampai berubah menjadi warna ungu. Pada uji biuret, sampel yang digunakan susu, putih telur, kacang, dan ikan. Dari semua sampel menunjukkan reaksi positif terhadap uji biuret. Pada uji biuret digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu bahan. Semua sampel mengandung ikatan peptida sehingga berubah menjadi warna ungu dan mengandung protein. Terbentuknya warna ungu dikarenakan terbentuknya senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida yaitu gugus peptida. Masukkan 0,5 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3. Kemudian dinginkan dengan menggunakan air mengalir. Kemudian tambahkan NaOH secara perlahan-lahan. Masukkan 0,5 ml larutan gelatin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3. Kemudian dinginkan dengan menggunakan air mengalir. Kemudian tambahkan NaOH secara perlahan-lahan. Masukkan 0,5 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan beberapa tetes HNO3 ke dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian dinginkan dengan menggunakan air mengalir dan tambahkan NaOH secara perlahan-lahan. Sampel yang digunakan yaitu susu, gelatin, dan putih telur. Pada uji ini digunakan bahan sebagai sampel yaitu HNO3 dan NaOH.
Dari hasil yang dilakukan pada uji kantoprotein yang menunjukkan reaksi positif antara lain susu dan putih telur. Sedangkan pada sampel gelatin menunjukkan reaksi negatif pada uji ini. Pada uji kantoprotein digunakan untuk uji kualitatif protein apakah sampel tersebut mengandung gugus benzena atau tidak. Masukkan 5 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 tetes asam asetat. Kemudian panaskan di air mendidih selama 5 menit. Kemudian saring endapan yang terbentuk. Kemudian ambil endapan yang terbentuk dan tambahkan reagen Milon. Masukkan 5 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 tetes asam asetat. Kemudian panaskan di air mendidih selama 5 menit. Kemudian endapan yang terbentuk ditetesi dengan reagen Milon. Masukkan 5 ml larutan ikan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes asam asetat ke dalam tabung reaksi. Kemudian panaskan di air mendidih selama 5 menit. Kemudian ambil endapan yang terbentuk dan berikan reagen Milon pada endapan yang terbentuk. Masukkan 5 ml larutan gelatin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 2 tetes asam asetat. Kemudian panaskan di air mendidih selama 5 menit. Kemudian ambil endapan yang terbentuk, kemudian tetesi reagen Milon. Pada uji koagulasi, sampel yang digunakan adalah susu, putih telur, ikan, dan gelatin. Pada uji koagulasi, bahan yang digunakan ada larutan asam asetat dan reagen Milon. Pada sampel yang digunakan yang menunjukkan reaksi positif pada uji koagulasi yaitu larutan susu, putih telur, dan ikan. Gelatin tidak menunjukkan reaksi positif pada uji koagulasi karena tidak berubah menjadi warna merah bata. Pembahasan 1. Uji Biuret. Pada uji Biuret, sampel yang menunjukkan hasil reaksi positif terhadap protein yakni susu, putih telur, ikan, dan tepung kacang, di mana pada sampel bereaksi dengan CuSO4 yang menghasilkan ion Cu2+ yang mana pada suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang membentuk protein dan menghasilkan perubahan warna menjadi warna ungu. Reaksi pada uji Biuret. 2. Uji santoprotein. Pada uji santoprotein, sampel yang menunjukkan hasil positif ialah pada sampel susu dan putih telur yang membentuk cincin berwarna kuning, di mana asam amino yang terkandung pada sampel itu memiliki inti benzena yang dapat bereaksi dengan asam nitrat sehingga terjadi proses nitrasi. Sedangkan gelatin menunjukkan hasil negatif pada uji tersebut dikarenakan pada gelatin presentasi kandungan asam amino yang memiliki inti benzen ini lebih sedikit atau rendah. Reaksi pada uji santoprotein. 3. Uji koagulasi. Pada sampel susu, ikan, putih telur terbentuknya endapan berwarna merah bata. Hal ini dikarenakan pada uji Milon pada prinsipnya akan positif apabila sampel mengandung tirosin dan akan membentuk warna merah bata. Gelatin tidak berubah menjadi endapan warna merah bata. Hal ini dikarenakan pada gelatin kandungan tirosin sedikit atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan tirosin pada sampel lainnya. Berikut merupakan mekanisme reaksi pada uji koagulasi. Kesimpulan 1. Pada uji Biuret, semua sampel yaitu susu, putih, telur, tepung kacang, dan ikan menunjukkan hasil uji yang positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Pada uji santoprotein, sampel yang menunjukkan hasil positif ialah pada susu dan putih telur yang membentuk cincin berwarna kuning, sedangkan gelatin menunjukkan hasil negatif dan tidak membentuk cincin berwarna kuning. 3. Pada uji koagulasi, sampel yang menunjukkan hasil positif yaitu pada sampel susu, putih telur, dan ikan.
menunjukkan hasil bahwa terbentuknya endapan sedangkan pada sampel gelatin tidak membentuk suatu endapan.